Ayah, aku lihat di YouTube konser musik religi. Penyanyinya ada perempuan dan ada laki-laki, ayah. Orang-orang bergoyang, sehingga bercampurlah antara laki-laki dan perempuan. Padahal yang dibawakan tentang Allah. Kalau ini mengingatkan pada Allah, kenapa suasananya justru menjauh dari Allah, ayah? Masya Allah, Sarah. Kenapa tiba-tiba Sarah bertanya seperti ini pagi-pagi kepada ayah? Soalnya tadi Sarah bertemu teman di sekolah, ayah. Katanya lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada musik, ayah. Masya Allah. Dulu ayah juga seperti Sarah. Ilmu ayah belum sampai saat itu. Ayah juga sempat bingung, kenapa musik itu dilarang. Padahal tidak semua musik lirik lagunya cinta-cintaan. Ada juga musik yang lirik lagunya menyebut nama Allah, seperti yang Sarah katakan tadi. Tapi ayah, Sarah masih lihat ada ustadz yang memainkan musik, ayah. Bukankah itu pertanda bermain alat musik masih dibolehkan, ayah? Begini Sarah, apakah Sarah pernah lihat ada ustadz yang merokok atau bersalaman dengan yang bukan mahram? Kalau yang seperti itu banyak sekali, ayah. Bahkan Sarah pernah lihat di YouTube ada ustadz yang bisa bahasa semut dan bisa berdialog dengan malaikat, ayah. Begitulah kenyataan yang terjadi Sarah. Hidup itu pilihan, dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat Sarah. Seperti wanita muslimah yang tidak mau berjilbabkah, ayah? Atau seperti laki-laki muslim yang tidak pernah mendirikan sholat? Lebih kurang seperti itulah Sarah. Semua perintah telah diserukan, semua larangan telah diperingatkan, dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan Sarah. Sarah mulai sedikit paham, ayah. Namun Sarah ingin tahu bagaimana cerita ayah sampai meninggalkan musik. Bukankah dulu ayah juga suka mendengarkan musik? Benar Sarah, dulu kalau ayah lagi galau, lagi butuh semangat, ayah pasti memutar dan mendengarkan musik. Namun saat itu, ayah mendengar seorang ustadz di YouTube membawakan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik. Dan ustadz itu pun menjelaskan kenapa dosa ini beriringan. Namun saat itu, ayah tidak terima kalau musik yang ayah suka dilarang untuk didengar, apalagi musik religi Sarah. Masya Allah. Lalu apa yang ayah lakukan setelah mendengar hal itu? Saat itu juga, ayah langsung masuk ke pencarian YouTube dan mengetik konser musik religi. Kemudian ayah coba cari apa yang salah dengan musik. Ternyata benar, jika kita buang ego kita sedikit saja, insya Allah kita akan melihat keburukan dari apa yang Allah dan Rasul larang. Padahal lirik lagu religi jauh dari cinta-cintaan. Yang dinyanyikan tentu tentang Allah. Tapi Kenapa, ayah? Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita akan melihat banyak keburukan Sarah. Apalagi yang menyanyi seorang wanita. Jutaan mata liar bebas memperhatikan tubuhnya. Tampilan penyanyi pun mengundang perhatian. Campur baur penonton antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dipungkiri lagi. Waktu sholat sudah jelas terlewati. Lalu saat itu, hati ayah mulai bertanya, kalau lagu ini tujuannya mengingatkan kita kepada Allah, kenapa yang ayah lihat justru semakin menjauhkan kita dari Allah? Kalau dipikir-pikir, iya juga sih ya. Kemudian ayah cari lagi. Ternyata musik religi juga ada di tempat karaoke. Bahkan di tempat-tempat yang jelas tidak baik. Saat itu ayah semakin yakin, kalau sesuatu yang Allah larang, walaupun dibungkus dengan kata religi, tetap akan terlihat kejanggalannya, Sarah. Lalu bagaimana dengan kehidupan para penyanyi, ayah? Sarah lihat, mereka hidup bahagia sekali, ayah. Justru yang ayah lihat kebalikannya, Sarah. Kehidupan para penyanyi banyak yang stres, terjerumus narkoba, bahkan sampai bunuh diri. Kalau musik benar-benar menenangkan, kenapa mereka tidak menemukan ketenangan itu, Sarah? Masya Allah, Alhamdulillah, Sarah paham sekarang, ayah. Kenapa teman Sarah menyuruh membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran? Ternyata karena ini, ayah. Bukankah begitu, ayah? Benar sekali, Sarah. Alhamdulillah, mulai sekarang perbanyaklah membaca dan mendengarkan Al-Quran, Sarah. Di sana ada ketenangan dan tidak ada keburukan yang bisa menyertainya. Dan ayah akan dimintai pertanggungjawaban atas kamu, Sarah. Insya Allah, ayah. Semoga Allah mudahkan segala urusan ayah di dunia dan di akhirat. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Like, comment, share, and follow.